Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang nilai mutlak ya. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas itu tentang persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel ya. Berarti kalau ada persamaan berarti nanti kita akan bahas juga tentang pertidaksamaannya ya. Oke, yang pertama sekarang kita akan bahas itu adalah tentang persamaannya ya. Oke, persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel ya. Berarti di sini kita akan mencari nilai mutlak dari persamaan linier. Oke, persamaan linier itu adalah kayak kita bahas dulu tentang persamaan ya. Persamaan itu adalah jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan ya. Jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan ya. Jadi ada tanda sama dengan ya. Oke, apa itu ya kalimat terbuka? Nah, ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya ya. Jadi kita nggak tahu apakah kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah ya. Itu yang disebut dengan kalimat terbuka. Atau kalimat yang masih memuat sebuah atau memuat variabel ya. Oke ya, jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan ya. Kemudian kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya ya, atau kalimatnya yang masih memuat variabel ya. Oke. Nah, sekarang apa itu persamaan linier? Oke, tadi persamaan kita sudah bahas. Kemudian kalimat terbuka itu apa? Nah, sekarang apa itu persamaan linier ya? Oke, di sini saya langsung ke pengertian persamaan linier satu variabel ya. Jadi kalau persamaan linier itu adalah suatu persamaan yang dimana variabelnya itu memiliki pangkat tepat satu ya. Jadi, nah kalau persamaan linier satu variabel itu berarti suatu persamaan yang memuat satu variabel ya. Jadi persamaannya dia hanya memuat satu variabel di mana variabelnya itu berpangkat tepat 1 ya. Oke, contohnya adalah seperti ini. 3x ditambah 5 sama dengan 11. Oke, di sini berarti dia mengandung satu variabel. Variabelnya di sini adalah x, kemudian pangkatnya itu adalah 1 ya. Jadi kalau pangkat 1 itu kan tidak ditulis di sininya ya. Pangkat 1. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah di sini 2M sama dengan 10. Oke, berarti di sini ada satu variabel, variabelnya M, kemudian pangkatnya itu 1. Oke, ini disebutnya adalah, kedua contoh ini disebutnya adalah persamaan linier satu variabel. Oke, nah yang akan kita bahas kali ini itu adalah persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Oke, nah sekarang yang kita bahas itu adalah nilai mutlak ya. Yang belum kita bahas itu adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Oke, apa itu nilai mutlak atau disebut juga dengan harga mutlak? Itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan itu selalu bernilai positif ya. Jadi mau bilangannya itu nilainya negatif tapi hasilnya itu akan tetap positif ya. Oke, nah didefinisikan notasi dari nilai mutlak itu adalah tandanya seperti ini ya. Jadi di sini nilai mutlak dari bilangan x ya itu sama dengan hasilnya itu kemungkinannya ada 2 ya. Hasilnya itu adalah bernilai x jika nilai x-nya itu, nilai x yang ada di dalam nilai mutlak ini itu bernilai lebih besar sama dengan 0 ya.
Jadi nilai mutlak X itu sama dengan X itu jika nilai X yang ada di dalam tanda ini itu bernilai lebih besar sama dengan 0. Oke, hasilnya itu adalah negatif X itu jika nilai X yang ada di dalam sini itu bernilai kurang dari 0. Oke, jadi jika X yang ada di sini itu nilainya adalah kurang dari 0, maka hasilnya itu adalah negatif X. Jika nilai X yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini bernilai X lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah X. Oke, atau kalau jika kita lukiskan ke dalam garis bilangan, ya contohnya misalkan di sini garis bilangan, oke di sini 0, berarti X yang ada di sini ini berarti lebih besar dari 0 ya, karena ada di sebelah kanan dari 0 ya, berarti nilai X di sini adalah lebih besar dari 0. Jika titik X di sini ya berarti ada di sebelah kiri dari 0, berarti nilai X yang ini itu adalah kurang dari 0. Nah, yang disebut dengan nilai mutlak itu adalah pada garis bilangan nilai mutlak itu adalah sama dengan jarak dari X ke 0. Jadi kalau misalkan X-nya yang di sini, berarti nilai mutlak dari X itu adalah jarak dari X ke 0. Jadi dari sini ke sini. Ya. Yang ini juga sama, berarti titik X di sini ya, nilai mutlaknya itu adalah nilai jarak dari X titik yang ini ke 0. Maka kalau bicara tentang jarak, berarti tidak mungkin negatif ya. Berarti hasilnya akan tetap positif walaupun di sini nilai X-nya itu ada di sebelah kiri atau kurang dari 0 ya. Maka jika X-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai mutlak dari X itu sama dengan X. Ya, nah jika di sini X-nya itu adalah kurang dari 0, maka nilai mutlak dari X itu sama dengan negatif X. Oke, mungkin di sini masih belum jelas ya. Kita lihat ke contohnya. Oke, di sini ada dua contoh ya. Nilai mutlak dari 5, kemudian nilai mutlak dari negatif 3. Oke, sesuai dengan tadi definisi yang tadi ya, nilai mutlak akan menghasilkan nilai X itu jika nilai X yang ada di sini itu lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X untuk X yang ada di sini jika X yang ada di sini itu kurang dari 0. Oke, di sini kita lihat contohnya ya. Oke, nilai mutlak dari 5. Berarti di sini X-nya itu di sini adalah 5. Apakah 5 lebih besar sama dengan 0? Betul. Karena X-nya di sini itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah X. Karena di sini X-nya lebih besar sama dengan 0, maka di sini hasilnya adalah X. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nilai mutlak dari negatif X. Negatif 3 ya. Berarti di sini X yang ada di sini itu adalah kurang dari 0. Karena di sini kurang dari 0 ya, maka hasilnya itu adalah negatif X. Berarti X-nya itu adalah negatif 3 kan? Berarti di sini negatif X. Ya, karena X-nya di sini adalah negatif 3. Karena X-nya kurang dari 0, maka hasilnya itu adalah negatif X. Maka di sini hasilnya adalah negatif kali negatif itu adalah positif. Berarti di sini sama dengan 3. Oke. Jadi walaupun bilangannya yang di dalam itu adalah positif ataupun negatif, hasilnya itu akan tetap positif. Oke, mulai dapat dimengerti? Oke, kalau begitu kita masuk ke contoh yang berikutnya. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Oke, kalau ini masih gampang ya. Nilai mutlak dari 5 dikurangi 6, berarti hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 1. Oke, nilai mutlak dari negatif 1, karena negatif 1 itu adalah kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif X. Berarti negatif dikali
negatif 1. Karena X-nya di sini negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif dikali negatif positif 1. Oke, sekarang contoh yang keempat. Nilai mutlak dari 2X dikurangi 1. Oke, sekarang sedikit berbeda ya. Di sini ada variabel. Ini yang disebut dengan persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel ya, karena di sini ada variabel X. Pangkatnya 1 ya. Ini yang disebut dengan persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Tentukan nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 jika X-nya lebih besar dari setengah. Oke. Nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 jika X-nya itu lebih besar dari setengah. X itu adalah variabel. Variabel itu adalah nilainya bisa sembarang ya, atau kita bisa memasukkannya itu dengan bilangan berapa saja. Oke, di sini jika X-nya lebih besar dari setengah, kamu bisa masukkan X-nya itu 1, bisa juga 10, bisa juga 100. Yang penting X-nya itu lebih besar dari setengah. Kita gunakan dulu misalkan 1 ya. 1 lebih besar dari setengah ya. Oke, berarti di sini kita ganti X-nya itu dengan 1. Berarti kalau X-nya itu kita ganti dengan 1, berarti hasilnya adalah 2 dikali 1, 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Berarti nilai mutlak dari bilangan 1 itu adalah 1. Kenapa? Karena 1 itu lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Oke. Sekarang kita ganti lagi misalkan 10. Ya, 10 adalah lebih besar dari setengah kan? Berarti di sini kita ganti X-nya dengan 10, berarti 2 dikali 10, 20, 20 dikurangi 1, 19. 19 itu lebih besar sama dengan 0. Maka hasilnya itu adalah X, atau hasilnya itu adalah X yang ada di sini. Maka karena di sini nilai dari 2X dikurangi 1-nya itu adalah, jadi di sini berarti 2X dikurangi 1-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka berarti di sini nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 itu sama dengan 2X min 1. Oke, karena 2X min 1 di sini dia nilainya lebih besar sama dengan 0 ya. Karena X-nya yang ada di sini itu lebih besar dari setengah. Jadi kalau kita masukin 1, berarti kan 2 dikali 1 dikurangi 1, 1 hasilnya. Lebih besar dari 0 ya. Maka ini memenuhi syarat yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Oke ya, ini contoh yang kelima. Jika X kurang dari 3, sederhanakan bentuk dari nilai mutlak dari 2X dikurangi 6 ditambah nilai mutlak dari 4 dikurangi X ditambah nilai mutlak dari X dikurangi 5 ya. Tadi jika X-nya itu kurang dari 3. Oke, berarti jika X-nya kurang dari 3, oke, kita anggap aja 0 ya. 0 kan kurang dari 3 ya, kita gunakan saja X-nya itu adalah 0. Oke, kita masukkan ke semua nilai mutlak ini ya. X-nya kita ganti dengan 0. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0, dikurangi 6 berarti hasilnya adalah negatif 6. Oke, karena negatif 6, oke, berarti negatif 6 berarti X-nya kurang dari 0, berarti nilainya adalah negatif X. Ya, jadi ini karena 2X dikurangi 6-nya itu adalah kurang dari 0, maka nilai ini bernilai negatif 2X dikurangi 6 ya. Jadi di sini nilai mutlak dari 2X dikurangi 6 itu sama dengan negatif 2X dikurangi 6. Oke, ngerti ya?
Karena 2x dikurangi 6 ini hasilnya itu adalah kurang dari 0, maka hasilnya di sini negatif. Oke, negatif dari apa? Karena negatif ini ya, 2x dikurangi 6. Oke, sekarang yang nilai mutlak yang 4 dikurangi x. Tadi x-nya kita ganti dengan 0. 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. Karena 4 itu lebih besar dari 4 itu lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah x. Berarti karena 4 dikurangi x-nya itu hasilnya adalah lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah 4 dikurangi x. Oke, satu lagi berarti x dikurangi 5. Nilai mutlak dari x dikurangi 5. Tadi karena x-nya kurang dari 3, kita gunakan x-nya sama dengan 0. Berarti 0 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5 itu adalah kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif x min 5. Oke, maka dari sini ya, hasilnya adalah nilai mutlak dari 2x dikurangi 6 ditambah nilai mutlak dari 4 dikurangi x ditambah nilai mutlak dari x dikurangi 5 itu sama dengan yang pertama ini ya. Berarti hasilnya adalah negatif 2x dikurangi 6 ditambah 4 dikurangi x kemudian dikurangi x min 5. Oke, jadi nilai mutlak dari 2x dikurangi 6 ditambah nilai mutlak dari 4 dikurangi x ditambah nilai mutlak dari x dikurangi 5 itu hasilnya adalah seperti ini. Oke, kini tinggal kita sederhanakan. Negatif dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung ini ya. Berarti negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali negatif 6 itu berarti plus 6. Ditambah 4 dikurangi x. Negatif dikali x, negatif x. Negatif dikali negatif 5 berarti plus 5. Oke, berarti di sini ada yang masih bisa kita sederhanakan. Yang ada variabel x-nya itu kita selesaikan, kita jumlahkan. Kemudian yang tidak ada variabelnya kita jumlahkan ya. Jadi yang sama itu kita jumlahkan. Negatif 2x dikurangi x dikurangi x. Maka hasilnya adalah negatif 4x. Oke, kalau ini tidak harus kita bahas lagi ya. Ini udah kalian harus tahu ya. Bagaimana penjumlahan dan pengurangan ya. Negatif 2x dikurangi x hasilnya adalah negatif 4x. Kemudian yang ini 6 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 15. Oke. Hasilnya adalah ini. Oke, semoga bisa difahami ya. Oh ya, lupa ada 2 contoh lagi ya. Contoh soal ya. Di sini contoh yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Ya, berarti di sini hasilnya itu sudah kita ketahui hasilnya adalah 3. Maka bilangan yang ada di dalam nilai mutlak ini hasilnya harus bernilai 3 atau bernilai negatif 3 ya. Jadi di sini kemungkinannya ada 2. 2x dikurangi 4 itu hasilnya sama dengan 3 ya, atau 2x dikurangi 4 itu hasilnya sama dengan negatif 3. Oke ya.
Berarti jika 2x dikurangi 4 itu hasilnya adalah 3, berarti kita harus cari nilai x-nya yaitu berapa ya. Oke, berarti di sini kita tinggal pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya berarti 3 ditambah 4, berarti di sini 7. Berarti x sama dengan, berarti 2 kita pindahkan ke ruas kanan ya, kanan ini perkalian, berarti di sini jadinya 7/2. Oke, kalau penjumlahan atau pengurangan ya, pindah ruas berarti berubah tanda ya, yang asalnya negatif menjadi positif atau yang asalnya positif menjadi negatif ya. Oke, di sini hasilnya berarti 7/2 ya. Jika 2x dikurangi 4-nya itu sama dengan negatif 3, berarti nilai x-nya berapa? Oke, berarti di sini 2x sama dengan negatif 3 ditambah 4. Hasilnya berarti 1. Berarti x sama dengan 1/2. Oke, berarti x-nya itu ada 2 kemungkinan, yaitu x-nya sama dengan 7/2 atau x-nya itu sama dengan setengah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan setengah dan 7/2. Oke ya, satu soal lagi. Oke, ini soal yang terakhir ya. Tentukan nilai x dari persamaan nilai mutlak dari x dikurangi 1 ditambah nilai mutlak dari x dikurangi 4 sama dengan 6 ya. Oke, kalau tadi nilai mutlaknya cuma ada 1, sekarang di sini ada 2 ya. Nah, ini berarti kita harus bikin kemungkinannya. Kemungkinannya itu adalah ininya lebih besar dari 0, kemudian yang ininya lebih besar dari 0. Bikin lagi satu kemungkinan lagi, misalkan di sini lebih besar sama dengan 0, yang ininya kurang dari 0 ya, atau begitu sebaliknya ya. Nah, itu kita bikin kemungkinan mana yang memenuhi ya. Oke, misalkan di sini yang pertama itu jika x dikurangi 1-nya lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Oke, jika lebih besar sama dengan 0 berarti di sini nilai mutlak dari x dikurangi 1-nya itu adalah x min 1. Oke. Kemudian x min 4-nya lebih besar sama dengan 0, berarti nilai mutlak dari x dikurangi 4 itu hasilnya adalah x dikurangi 4. Karena di sini lebih besar sama dengan 0, maka nilainya di sini tetap ya, x min 4, ini juga sama x min 4 ya. Nah, ini jika kedua-duanya itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak dari x dikurangi 1 ditambah nilai mutlak dari x dikurangi 4 itu sama dengan 6. Oke, maka hasilnya adalah di sini berarti tetap ya, x min 1 ditambah x min 4 sama dengan 6. Oke, berarti di sini x ditambah x, 2x. Negatif 1 dikurangi 4 berarti negatif 5 sama dengan 6. Oke, berarti di sini 2x sama dengan min 5 pindah. Berarti di sini jadinya 11 ya, 6 ditambah 5. Berarti di sini x sama dengan 11/2. Oke, berarti di sini terpenuhi ya, x-nya sama dengan 11/2. Oke. Kemungkinan yang kedua. Oke, berarti ini terpenuhi ya, x-nya berarti sama dengan 11/2. Oke, kita bikin lagi kemungkinan yang kedua. Yang kedua misalkan di sini x min 1-nya lebih besar dari 0 dan x min 4-nya kurang dari 0. Oke, kalau lebih besar dari 0 berarti nilai mutlak dari x1-nya tetap ya, x min 1,
Tapi kalau yang ini karena kurang dari 0, berarti di sini nilai mutlaknya negatif X min 4. Oke. Berarti di sini kemungkinannya nilai hasilnya adalah nilai mutlak dari X min 1 ditambah nilai mutlak dari X min 4 sama dengan X min 1 dikurangi X min 4. Sorry, sini ini dulu ya. 6. Berarti di sini X min 1 dikurangi X min 4 sama dengan 6. Berarti di sini X min 1 negatif dikali X, negatif X, negatif dikali negatif 4, positif 4. Sama dengan 6. X dikurangi X, hasilnya 0 ya. Habis negatif 1 ditambah 4, 3 sama dengan 6. Berarti ini tidak memenuhi ya. Yang ini tidak memenuhi. Oke, berarti ini tidak memenuhi. Oke, kita buat lagi. Berarti bakal ada dua kemungkinan lagi ya. X min 1-nya kurang dari 0, sedangkan X min 4-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0, dan kemungkinan yang keempatnya berarti X min 1-nya itu kurang dari 0 dan X min 4-nya kurang dari 0 ya. Oke, berarti ini udah yang satu udah ya, X sama dengan 11/2. Kita buat lagi untuk dua kemungkinan. Oke, sekarang ini yang kurang dari 0. Oke, kalau ini kurang dari 0, maka ini bernilai negatif. Oke, berarti di sini hasilnya yang ini negatif. Ya, maka hasilnya ini berarti negatif X. Negatif kali negatif 1 plus 1 ditambah X min 4 sama dengan 6. Oke, negatif X ditambah X hasilnya 0. 1 dikurangi 4 berarti di sini negatif 3 sama dengan 6. Oke, ini tidak memenuhi. Oke. Kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempatnya itu adalah jika kedua-duanya itu kurang dari 0. Jika kedua-duanya kurang dari 0, berarti yang atas juga hasilnya adalah negatif X min 1. Oke, maka yang ini berarti ini hasilnya negatif X. Negatif dikali negatif 1 berarti di sini positif. Negatif X dikurangi X berarti negatif 2X. Kemudian di sini 1 ditambah 4 berarti 5 sama dengan 6 berarti negatif 2X sama dengan ini pindah ruas ke sini berarti jadi negatif. Berarti di sini 6 dikurangi 5, 1 berarti X sama dengan negatif 1/2. Oke, berarti ini memenuhi. Berarti ada dua kemungkinan ya. Himpunan penyelesaiannya nilai X yang memenuhi min setengah dan tadi X-nya sama dengan 11/2 ya. Oke ya, ini penyelesaiannya seperti ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalian coba contoh-contoh soal yang lainnya. Sampai ketemu minggu depan ya. Di materi pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.